mengucap syukur, kami mau belajar, Tuhan memberkati kami kelas 10. Dalam pembelajaran ini berikan kami hikmat agar kami merealisasikan firman Tuhan, bahkan pelajaran yang kami lakukan bukan sekedar teori, tapi dipraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Ya, hari ini kita belajar di seri yang tentang di bab 11 saja, Allah menciptakan alam dan keindahannya. Kalian sudah tahu ya, kalian sudah tahu bahwa keindahan alam ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kalian tahu itu, semuanya apa yang menjadi kewajibannya bagi umat manusia sebagai anak-anak milenial di zaman sekarang. Silakan. Suaranya agak keras. Banyak kan alam, misalnya tentang hutan, terus tentang gunung, terus tentang cagar alam. Nah di Bogor itu cagar alamnya apa ya? Taman Safari, kebun binatang. Betul, Taman Safari. Terus apa lagi? Ada di ujung sana, di ujung pulau. Ya, Bapak masih pernah menjelaskan apa namanya binatang apa yang dilestarikan di sana? Badak bertular satu. Lalu di Taman Safari itu ada apa saja binatang yang dilestarikan? Ya, Taman Safari adalah kebun binatang yang direkomendasikan pemerintah yang terbaik. Yang terbaik. Lalu di sana ada beberapa binatang yang sebenarnya nggak ada di Indonesia, salah satunya panda. Ya, nah makanya pemerintah bekerja sama pemilik Taman Safari dan direkomendasikan adalah kebun binatang yang terbaik. Oke ya, apalagi pelestarian alam kan banyak, ada gunung di daerah kalian masing-masing ada. Siapa yang dari Sumatera Utara menjelaskan gunung apa yang kalian tahu? Ada gunung apa? Kalau di Bogor kan ada gunung apa? Terus Gunung Merapi. Terus apa yang kamu ketahui tentang Gunung Merapi? Silakan. Aktif ya boleh. Erupsi. Terus pernah meledak nggak? Oh, korbannya ada? Banyak. Ya. Oke. Siapa lagi? Kamu dari mana? Jawa Timur ada apa? Ya, Diri. Gunung Kelut. Gunung Kelut. Aktif nggak gunungnya? Ada erupsi juga. Erupsi. Itu daerahnya, maksudnya korban itu beberapa yang banyak. Luas ya. Ya, Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ya yuk yang lain. Silakan. Banyak kan gunung di Bogor ini, yang tinggal di Bogor ada gunung yang baru-baru ini aktif, ada 2 gunung yang tadi kalian sebutkan, apa namanya? Gunung Salak dan Gunung Gede. Nah, kejadian gempa kemarin di mana? Di Kota Bogor kan? Ya, berapa skala Richternya? 4,1. Ya, itu ya. Lagi kita doa ya. Karena kalau menurut ini kan alam tidak ada yang bisa mencegah, karena Tuhan lah yang menentukan. Tidak ada orang yang bisa ahli menjinakkan ombak, ya kan? Terus menjinakkan gunung, nggak ada ya gitu ya. Tiba-tiba meletus terus tanah terbelah, gempa. Kan ada beberapa di daerah yang tiba-tiba rumahnya longsor di daerah mana itu? Tiba-tiba gedung jut. Karena di Bogor itu kan terjadi kan jam 10 malam itu kan dia tuh bukan getar tapi ke bawah gitu. Saya nggak tahu tuh secara metode BMKG bilang apapun ngerti saya. Tapi kita cukup waspada. Nah yang kita lakukan adalah di peringatan di mana-mana kita pertama berdoa untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan, tapi kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kita juga dilindungi. Nah kemudian kita waspada di daerah-daerah sana mall ya. Waktu itu pernah kejadian di Depok tuh, di mall itu kan bergetar, orang pada itu. Nah tindakan evakuasi jangan panik. Kalau memang terpaksa ada di tempat, kalian harus dibawa mana tuh? Meja, ya kan? Untuk mencek juga di rumah, taruh sendok di lemari. Kan ada tekniknya itu kan, sendok. Kalau dia bergetar begitu, berarti terjadi gempa. Karena ada gegana namanya. Gegana itu anti bom ya, tapi ada tim yang bisa
memberikan petunjuk seperti kami kemarin NBPJ di SICC Sentul ya hari Sabtu. Itu sebelum kami itu berdoa dari seluruh Indonesia ya dan ada di luar negeri, itu dikasih tahu evakuasi karena gedung ini tinggi kan, jadi gempa terjadi apa pokoknya macam-macam gejala alam, kami sudah dikasih tahu lewat mana turunnya, gitu ya. Nah kalau di sekolah gampang ya, jadi kalau udah terjadi seperti ini harus ke lapangan, kita ada petunjuknya ya. Terus apa lagi sekarang tentang laut? Sejarahnya gimana? Coba ceritakan biar teman-teman. Ada ini batu gantung gitu mencoba. Terus? Itu tuh katanya dulu ada yang gantung diri Pak di situ. Oh, berapa orang yang gantung diri? Satu, kan batunya satu doang. Oh iya, terus? Udah. Oke, di Jawa Tengah itu ada pantai terkenal di daerah Jogja, apa namanya? Parangtritis. Terus apa lagi? Di balik Gunung Kidul. Siapa orang Jogja di sini, Jawa Tengah? Iya, di balik Gunung Kidul itu ada pantai terkenal namanya Barwak. Pantai Barwak itu ombaknya lumayan tinggi. Makanya ada negara Prancis yang mencoba membuat proyek tentang ombak di sana. Ini banyak orang selancar kapal itu, orang bule. Saya suka waktu bapak kan lalu di Jogja, saya di sana, pokoknya indah sekali. Nah itu ada keajaibannya di pantai, tapi ada di tempat yang datar itu ada air, tapi tidak asin. Di situ laut, tapi di sini tidak asin. Ternyata itu buat habis mereka berenang, orang pada selancar mandinya di situ. Saya nggak tahu berapa kuman ada di situ ya. Apalagi yang kalian tahu tentang melestarikan keindahan alam. Contohnya apa? Di Bogor, yang tahu di Bogor. Kita kan tinggal di Bogor kan? Kabupaten Bogor. Pohon-pohonnya kan besar kan? Nah, dilarang kan dia menebang secara sembarangan ada di kebun. Kenapa? Dapat menyebabkan Erosi tanah. Kenapa dia jadinya? longsor. Kemudian jalan raya itu longsor. Berapa kali longsor dan itu diperingati daerah rawan longsor. Kemudian apa lagi? Ada yang paling tahu dah. Di kota itu selalu ditanam pohon. Kenapa? Polusi. Jantungnya kok untuk menyehatkan, mencegah polusi. Ya. Boleh nggak kita menanam pohon di depan rumah kita, pohon yang besar seperti beringin, pohon alpukat? Kenapa nggak boleh? Bisa rumah juga. Bisa mengganggu. Bisa mengganggu. Tapi kan untuk keindahan alam, jantungnya kota dan sehat. Kenapa? Merusak apa? Kalau di depan rumah kita, Iya. Nah kita kan punya tetangga. Iya. Takutnya kalau waktu pohonnya besar bisa kan rantingnya bisa kemana-mana atau daunnya jatuh-jatuhan bisa datang. Akhirnya tetangga yang nyapuin ya. Iya. Yang lebih itu harus kita perhatikan adalah pohon ini akarnya serabut kemana-mana dan merusak tembok. Bahkan batu tanah itu yang keramik-keramik bisa hancur. Itu ada. Nah kejadian itu banyak kejadian. Tapi orang nggak mau tahu yang penting dia adem. Adem yang masih indah. Ini ada. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari dalam melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
Oke, ya. Terima kasih bacanya. Jadi di bab 11 ini ada tujuannya dengan tema Allah menciptakan alam dan keindahannya. Nah, tujuannya adalah mengakui keajaiban kuasa Allah sebagai pencipta alam, semesta dan segenap isinya. Jadi kita harus mengakui bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Dia bisa menciptakan dari penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, ya. Pada hari yang ke-7 ngapain kita? Beristirahat. Makanya ke gereja. Hari ke-7 jangan nongkrong, ya. Terus ikut dengan kegiatan ekskul ke gereja. Misalnya gini apa? Tidak bisa pagi, ya bisa siangnya harus, ya. Kalau sudah melakukannya, kemudian mengakui keindahan alam ciptaan Tuhan, jangan dirusak. Kalau ada cagar alam di Bogor ini, silakan dilestarikan. Ada pohon. Nah, melestarikan itu salah satunya adalah jangan buang sampah sembarangan.